Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang pembuatan keputusan kelembagaan pendidikan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Riani dengan nomor induk mahasiswi 2018-1001. Di sini saya sebagai moderator dan sekaligus pemateri ke-1. Baiklah, isi materi pertama membahas tentang pengertian pembuatan keputusan. Menurut Syagian dalam Sutomo, pembuatan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi, di mana pendekatan sistematis ini mencakup pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi, pengumpulan data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, analisis masalah dengan mempergunakan fakta dan data, mencari alternatif pemecahan, dan menganalisis alternatif sehingga dikemukakan alternatif yang paling rasional dan penilaian hasil yang dicapai sebab akibat untuk mencari keputusan yang diambil. Adapun dalam pembuatan keputusan, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, diantaranya: 1. Proses pembuatan keputusan harus dilakukan secara kesengajaan. 2. Pembuatan keputusan harus bersifat sistematik dan tidak asal jadi. 3. Pembuatan keputusan merupakan pemecahan masalah dengan sebaik-baiknya. 4. Pemecahan masalah dalam pembuatan keputusan harus didasarkan dengan fakta dan data, bukan mereka-reka. 5. Keputusan yang baik adalah hasil dari berbagai pilihan alternatif yang telah diolah dengan matang. Adapun isi materi selanjutnya membahas tentang peran pemimpin dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan seseorang sangat berpengaruh besar dalam mengambil keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas dari seorang pemimpin. Adapun dalam kegiatan pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk dalam kepemimpinan, antara lain: 1. Keputusan lebih bersifat preskriptif daripada deskriptif. 2. Pengambilan keputusan adalah proses mental di mana seorang manajer memperoleh dan menggunakan data untuk menanyakan hal-hal yang menggeser jawaban dan menganalisis data. 3. Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara alternatif tindakan untuk mengatasi masalah. Dalam pelaksanaannya dapat kita lihat dari beberapa aspek, yaitu proses dan gaya pengambilan keputusan. Yang pertama, proses pengambilan keputusan memiliki beberapa tahap, diantaranya antara lain: 1. Identifikasi masalah. 2. Mengidentifikasikan masalah. 3. Memformulasikan masalah. 4. Implementasikan masalah. 5. Evaluasi masalah. Selanjutnya, gaya pengambilan keputusan telah mengidentifikasi 4 pendekatan individual yang berbeda, yakni diantaranya: 1. Direktif. 2. Analitik. 3. Konseptual. 4. Behavioral. Baiklah, isi materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rangga Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra. Saya anggota dari kelompok 6. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang pembuatan keputusan kelembagaan pendidikan. Bagian yang ketiga, model pembuatan keputusan. Horn dan Wahid mengemukakan model pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang A, model perilaku. Model perilaku adalah pengambilan keputusan yang didasarkan atas tingkah laku orang yang terlibat dalam organisasi. Dalam setiap pengambilan keputusan terjadi koalisi antar pemegang kekuasaan yang menyangkut tujuan yang ingin dicapai organisasi. Harapan tentang konsekuensi pengambilan keputusan dan alternatif. Kemudian yang B, model normatif. Model normatif adalah pengambilan keputusan yang dimulai dari mengidentifikasi apa yang dilakukan oleh manajer atau pemimpin yang baik. Kemudian yang C, model informasi. Model informasi adalah keputusan yang didasarkan
atas asumsi. Nah, di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, informasi adalah kondisi yang harus dipenuhi dalam proses. Kemudian yang kedua, informasi adalah kondisi yang harus dipenuhi dari organisasi yang diberikan oleh seorang dengan posisi tinggi dan dikenal akan lebih percaya sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang ketiga, informasi yang diperoleh selalu diuji dengan informasi yang sudah ada. Kemudian materi yang selanjutnya, yang D, yaitu partition decking meeting. Model ini mengemukakan bagaimana proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan pegawai. Kemudian materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan keputusan. Menurut Gord and Reid, pembuatan keputusan meliputi beberapa langkah. Yang pertama, spesifikasi masalah. Yang B, menganalisis masalah. Kemudian yang C, mengembangkan strategi atau alternatif untuk memecahkan masalah. Yang D, memilih alternatif yang terbaik. Yang E, mengembangkan dan mengimplementasikan rencana. Yang F, mengevaluasi efektif. Yang G, mengkaji ulang kebutuhan. Nah, itulah langkah-langkah dalam pembuatan keputusan. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pembuatan keputusan merupakan suatu proses memilih alternatif yang paling sesuai di antara yang tepat di antara beberapa alternatif untuk memecahkan suatu masalah. Dalam pembuatan keputusan, tentu harus melakukan beberapa proses dalam tahap-tahap pembuatan keputusan. Bisa dilakukan oleh diri sendiri, oleh pemimpin, atau melibatkan partisipasi seluruh elemen dengan tetap menjaga komunikasi. Seorang pemimpin memiliki peranan yang sangat krusial dalam mengambil keputusan di dalam organisasi yang dipimpin. Ada beberapa model dalam pengambilan keputusan seperti model perilaku, model informasi, model normatif, model partnership, model decision making. Cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin akan menunjukkan karakter dan gaya kepemimpinannya. Terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh dalam proses pengambilan keputusan, yaitu mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan pedoman pemecah masalah, kemudian mengidentifikasi alternatif, kemudian menilai alternatif yang telah ditetapkan, memilih yang baik, mengimplementasikan dan mengevaluasi alternatif yang dipilih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.